So, kalau kamu modalnya 1M ke atas, dapat 30%, 300 juta. Ya, that's not bad. Pretty good. Kalau modal kamu baru cuma 10 juta, 30% itu cuma 3 juta. Ini aku bukan ketawain hasilnya ya, kita semua ada titik mulai masing-masing. But kamu harus sadar bahwa kalau kamu posisinya itu cuma segitu, harus kejar itu. Oke, bisnis online. So, what to do next? Mulai cari tahu. Bagaimanapun, apapun jalur yang kamu pilih, mulai edukasi diri, mulai cari tahu, right? Seperti yang kita lakukan di dalam komunitas private kita. Tiap Jumat kita kumpul, live call. Yes, kita kasih update crypto di live call itu, but in my opinion, lebih penting dari itu adalah sisi bisnisnya. Yang lagi kita rame nunjukin ke member, cara pakai AI untuk bikinin konten, untuk bisa jualan produk, oke? Supaya kamu gak perlu tayang di depan kamera, supaya literally mau menjaring ke siapapun seluruh dunia bisa. Bahasa manapun juga bisa, oke? Yes, of course, lebih better kalau kamu native bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau whatever language yang kamu mau target. Kalau bisa bicara bahasa itu, of course ada advantage plusnya. Tapi zaman sekarang dengan teknologi yang sudah ada sekarang, actually bisa seluruh dunia, oke? That's where I think usaha kamu harus ke situ. Why? Karena musim dingin akan datang. Begitu musim dingin sudah berlaku, dalam arti bear market di crypto, winter, yang hasilkan uang gak perlu jual apapun crypto yang mereka gak mau lepas. Yang hasilkan uang gak panik atau gak stres karena aduh aku harus jual cryptoku untuk tahan hidup. Uang aku untuk beli titik terbawah dip atau bear marketnya berkurang terus. Gak perlu pikir kayak gitu, right? Dan of course, kalau kamu seperti saya di siklus kemarin ini, 2021, sepanjang 2022 kita itu hasilkan duit supaya bisa beli 15.000. Sekarang hidupnya beda. Giliran kamu untuk next year, 2026 bear market. Kamu harus bisa hasilkan uang supaya 2029 selamat. Dan aku tambahkan satu poin lagi. Pertama kalinya aku bilang harus selamat, kalau enggak jiwamu bisa at risk. Bisa kena resiko ada something problem. Karena secara geopolitik dan ekonomi kelihatan banget. Kita lagi mau masuk ke fase yang penuh dengan perang dan kesulitan. Nah, negara mana yang kena? Gak tahu. Gak tentu Indonesia kena, gak tentu negara tertentu kena atau nggak kena. Tapi kamu gak tahu yang mana kena. Itu masalahnya. Tahu-tahu ada perang. Seperti kayak COVID. Kita gak tahu ada COVID, tahu-tahu lockdown. Dan lockdown, kamu gak ada persiapan, selesai.